Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, minggu ini tema renungan ibadah kita adalah solidaritas yang menular. Apa sih arti solidaritas itu? Solidaritas atau solider artinya adalah kesetiakawanan atau kekompakan. Mengapa orang bisa solider? Ya? Atau kapan orang menunjukkan solidaritasnya? Orang bisa solider atau solidaritas ketika mereka merasa satu rasa atau rasa senasib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejak adanya medsos, masyarakat sekarang ini solidaritasnya banyak dibangun lewat medsos. Masyarakat banyak sekali mengkritisi perlakuan tidak adil atau pelanggaran moral yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan solidaritas mereka kepada korban-korban ketidakadilan atau pelanggaran moral. Solidaritas itu bisa menular, saudara-saudara. Ketika para penegak hukum seperti polisi atau hakim tidak menjalankan tugasnya dengan adil, maka masyarakat pun menyatakan solidaritasnya kepada korban-korban ketidakadilan dari para penegak hukum. Sebaliknya, mereka yang berjuang menegakkan keadilan juga akan dapat solidaritas dari masyarakat. Ya, mereka akan didukung oleh masyarakat. Banyak sekali aksi solidaritas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Baru saja ramai kasus Peggy Setiawan yang dijadikan tersangka karena membunuh Vina, orang Cirebon. Masyarakat yang merasa janggal dengan kasus Peggy rame-rame menunjukkan solidaritasnya, dari mulai pengacara sampai rakyat kecil. Karena Peggy ini tukang bangunan, ya, jadi rakyat kecil pun ikut menyatakan solidaritasnya. Bahkan sampai hakim menunjukkan pembelaannya sampai akhirnya Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Next, ya, slide-nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, solidaritas itu menular. Bagaimana kita bisa membangun solidaritas yang menular? Nah, Yesus mengajarkan kepada kita solidaritas yang benar. Dan bagaimana menularkan solidaritas itu dari orang ke orang. Cara Yesus membangun solidaritas di antara orang percaya dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, bangun sifat empati diri dan sikap tanpa pamrih. Empati diri, sikap tanpa pamrih dibangun ketika kita ingin melakukan sebuah solidaritas yang menular. Next. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, solidaritas itu bisa menular ketika kita sendiri membangun rasa solider dalam diri sendiri. Next. Kita bisa membangun sikap solidaritas dengan cara membangun empati diri dan sikap tanpa pamrih. Apa itu empati? Empati itu, saudara-saudara, kita bisa ikut merasakan penderitaan orang lain. Kita taruh posisi kita di posisi orang lain. Bagaimana rasanya kalau saya jadi dia? Nah, itu sederhananya. Kalau saya jadi dia, kira-kira apa yang bakal saya rasakan? Itu empati, saudara. Dan bukan cuma sampai di situ, empati itu juga dinyatakan dalam wujud tindakan. Empati itu dinyatakan dengan tindakan pertolongan, kita menolong dengan kemampuan yang kita punya. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menunjukkan kepada empati kepada orang yang menderita. Salah satunya yang ada di dalam bacaan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 tadi.
Yesus berada di tengah orang banyak yang mengejar-ngejar dia. Orang banyak ini seperti domba tanpa gembala, saudara-saudara ya. Mereka ingin dengar ajaran Yesus, sama seperti kita yang ketika datang ke gereja ingin dengar pengajaran firman Tuhan. Begitu juga orang banyak itu. Dan mereka juga ingin disembuhkan. Mereka ingin dilepaskan dari dosa maupun dari kuasa setan yang mengikat mereka. Orang banyak itu mengikuti Yesus dari mulai pagi sampai sore. Mereka butuh makan. Murid-murid sudah tidak sadar lagi dengan kebutuhan perut dari orang banyak ini, karena mereka sendiri juga capek ya. Mereka sudah melayani orang banyak, makan juga mereka tidak sempat. Tapi Yesus memikirkan kebutuhan orang banyak itu. Maka keluarlah pernyataan Yesus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Perhatikan saudara ya, Yesus Tuhan kita bukan cuma memikirkan kebutuhan rohani kita saja, tapi Yesus juga memikirkan kebutuhan makanan kita sehari-hari. Karena Yesus tahu kita masih hidup di dunia dan kita butuh makan. Siapa yang diberi makan oleh Yesus? Menurut catatan Yohanes, ada 5.000 orang laki-laki yang diberi makan. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak yang juga mengikuti Yesus. 5.000 orang ini, apakah semuanya sungguh-sungguh percaya Yesus? Apakah semuanya sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Di antara 5.000 orang percaya ini, mungkin ada di antara mereka yang beberapa waktu kemudian berteriak, salibkan dia. Di antara 5.000 orang ini bisa jadi ada intel-intel orang Farisi. Tidak semua dari antara 5.000 orang ini adalah orang-orang yang punya niat baik, yang tahu balas budi, yang tahu berterima kasih. Malah ada yang mau mencobai Yesus, punya niat jahat kepada Yesus. Tapi apa Yesus pilih-pilih kasih ketika dia memberi makan? Tidak, saudara. Semua diberi makan. Apakah orang itu tahu terima kasih atau tidak? Apakah orang itu tahu balas budi atau tidak? Apakah orang itu punya niat jahat atau niat baik? Yesus tidak peduli. Kalau orang itu butuh makan, maka Yesus akan beri makan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak punya sikap pamrih ketika bertemu dengan siapapun yang butuh pertolongan. Ya, Yesus itu tidak berhitung loh ketika berhubungan dengan orang. Mau orang itu baik sama dia, mau orang itu tidak baik. Ya, Yesus tidak berhitung. Yang Yesus pikirkan adalah bagaimana menyatakan empatinya kepada orang-orang yang membutuhkan anugerahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita mau bangun solidaritas yang menular, maka kita harus bangun dalam diri kita dulu sikap empati dan sikap tanpa pamrih. Selama kita tidak pernah mau merasakan penderitaan orang lain, selama kita tidak pernah belajar mendudukkan posisi diri kita sendiri pada posisi orang yang sedang menderita, maka kita tidak akan pernah bisa menyatakan solidaritas kita. Mungkin yang ada malah kita menghakimi, ya. Selama kita pamrih terus, kita juga tidak akan pernah bersikap solider. Kita selalu mikir, apa untungnya saya nolong dia? Dia bisa kasih apa ke saya kalau saya membantu dia? Selama kita berhitung, ya, hitung untung rugi dengan sesama kita yang sedang menderita, maka kita tidak akan pernah menciptakan atau membentuk sikap solidaritas dalam diri kita sendiri. Dan jangan mimpi solidaritas yang menular kalau kita sendiri tidak pernah punya sikap solidaritas itu kepada sesama. Jadi bangunlah sikap empati, bangunlah sikap tanpa pamrih di dalam diri kita setiap hari. Itu yang Yesus mau kita lakukan di dalam diri kita. Karena Yesus sendiri empati dan tidak pamrih.
maka kita juga harus mencontoh Yesus. Yang pertama. Yang kedua, saudara, cara Yesus membangun solidaritas di antara orang percaya adalah dengan membangun sikap solidaritas orang lain. Saudara, Yesus sangat tahu sekali ketika dia datang ke dunia ini. Dia datang di tengah-tengah manusia berdosa. Manusia yang sudah tercemar dosa ini, hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Manusia yang berdosa itu adalah orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Maka Yesus mengajar murid-muridnya untuk menumbuhkan sikap solidaritas. Caranya bagaimana, saudara? Ketika melihat orang banyak butuh makan, Yesus itu tidak langsung buat mujizat, saudara ya. Yesus berdoa, lalu seperti tukang sulap ya, abrakadabra, wah langsung roti banyak di depan mata orang banyak. Enggak seperti itu. Yesus juga tidak membuat atau mengubah batu-batu itu jadi roti seperti yang disarankan oleh iblis ketika Yesus dicobai di padang gurun. Tapi Yesus dekati Filipus. Lalu Yesus tanya, di mana kita bisa beli roti supaya orang banyak ini bisa makan? Jadi Yesus mau membangun kepedulian, ya, rasa empati dari Filipus kepada kebutuhan orang banyak saat itu yang semuanya jujur saja sudah lapar dan butuh makan. Murid-murid hari itu memang kelelahan, tapi mereka tetap diajarkan untuk tetap bisa empati dan peduli, juga tanpa pamrih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita mau menularkan solidaritas di dalam keluarga, di dalam gereja, di lingkungan pertemanan atau pekerjaan kita mesti siap membangun solidaritas orang lain. Dan kalau kita sudah bisa membangun solidaritas dari satu orang saja, nanti solidaritas itu akan menular ke orang yang lainnya. Ketika Yesus bertanya kepada Filipus, Filipus memberi jawaban bahwa tidak mungkin bisa membeli roti begitu banyak. Lalu kemudian Andreas yang ada di situ ikut berpikir, ya gimana ya bisa membantu pengadaan roti yang begitu banyak, makanan yang begitu banyak, ribuannya untuk orang banyak ini. Dia memikirkan sesuatu. Ya. Di sini ada anak bawa roti 5 jelai dan 2 ikan. Tapi untuk orang sebanyak itu, mana bisa roti itu mencukupkan kebutuhan mereka? Memang gak bisa, tapi setidaknya Andreas sudah mulai memikirkan kebutuhan dari orang-orang banyak itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan itu, kita berimajinasi nih ya, Andreas mendatangi anak kecil itu, dan dia tularkan solidaritas dari Yesus kepada Filipus, kepada Andreas, lalu kepada anak kecil ini. Andreas mungkin saja berbicara kepada anak kecil itu, Dek, bekal kamu mau gak dikasihkan sama orang banyak ini? Kasihan loh, mereka semua lapar. Kamu punya makanan, yuk kasihkan bekal kamu buat ribuan orang ini. Mana cukup, Pak? Cukup, kasihkan saja Yesus yang minta. Kalau Yesus minta bekal kamu, berarti Yesus bisa kasih makanan ini kepada banyak orang. Caranya bagaimana? Enggak tahu caranya bagaimana. Yang penting kamu mau dulu enggak nih? Tunjukkan solidaritasmu. Anak kecil ini mau loh, saudara ya. Dia kasih bekalnya kepada Andreas, dan Andreas membawanya kepada Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan, jadilah ribuan roti dan ribuan ikan. Cukup untuk makan begitu banyak orang sampai ada sisanya. Ya.
Jadi solidaritas itu memang diberkati Tuhan, saudara, karena itu sifat Allah. Ketika orang menunjukkan solidaritas, tidak ada orang yang kekurangan, yang ada adalah orang dicukupkan, bahkan mungkin berkelebihan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari sini kita belajar ya bahwa solidaritas itu bisa menular kalau kita bangun solidaritas diri dari sesama kita. Jadi kita harus ajarkan, kita harus tularkan solidaritas itu, kesetiakawanan, sikap nasib dengan mereka yang menderita. Saya bersyukur sekali saya ada di tengah jemaat GKI Rahmani. 21 tahun saya melayani di tempat ini dan saya melihat sebuah contoh yang baik. Saya senang dengan para majelis, para aktivis, jemaat yang punya semangat solidaritas tinggi terhadap kesusahan dan penderitaan dari saudara-saudara seiman. Sikap solidaritas itu, saudara-saudara, harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Kita bangun sikap solidaritas itu di tengah keluarga kita masing-masing. Suami-suami kalau lihat istrinya sakit, tunjukkan solidaritasmu, hai bapak-bapak. Bantu kerjakan urusan rumah tangga, temani istrinya ke dokter, ya. Jangan cuma jadi kepala rumah tangga yang minta dilayani terus. Yesus itu Tuhan kepala gereja kita, tapi Yesus juga melayani kita, melayani umatnya. Sampai sekarang loh Tuhan Yesus melayani kita. Gimana melayaninya Bu Susi? Tuhan Yesus sudah gak ada bersama kita. Yesus di surga itu masih berdoa syafaat buat kita, saudara. Kita kan hidupnya di dunia jatuh bangun, tapi di surga sana Yesus mendoakan kita. Berdoa, syafaat itu juga sebuah pelayanan. Istri-istri kalau lihat suaminya capek kerja, tunjukkan solidaritasmu, hai ibu-ibu. Suami udah capek kerja, ibu-ibu siapin makanan. Jangan cuma lihat Facebook, lihat Instagram ya. Suami makan, suami butuh apapun gak diurus ya. Bukan ibu-ibu di sini, maksudnya ibu-ibu di sana ya. Sana mana saya juga nggak tahu. Suami istri harus saling tunjukkan solidaritas. Anak-anak juga harus diajar bersikap solider ya terhadap orang tua atau sesamanya. Hidup anak-anak di zaman sekarang ini susah loh sebenarnya, saudara ya. Anak sekarang tuh hidupnya dengan HP, dengan wifi, betul? Boro-boro mau solidaritas, gerak aja males. Yang gerak tuh apa? Nih jarinya dua nih gerak ya. Anak-anak sekarang itu tidak peka dengan sekitarnya ya, karena matanya itu fokus terus sama HP ya. Lagi makan bawa HP, mau tidur bawa HP, mau BAB aja bawa HP, saudara. Astaga, boro-boro mau solidaritas sama papa mamanya. Ini curhat seorang mama. Ya. Yesus itu sangat menjunjung tinggi sikap solidaritas pada mereka yang menderita. Jadi coba kita mulai bangun sikap empati itu dari dalam keluarga kita sendiri. Generasi sekarang itu ya, generasi anak-anak, dari mulai generasi milenial, lalu jadi generasi strawberry, terus sekarang istilahnya generasi Z, Gen Z lah apalah ya. Mau generasi apapun gak masalah, yang penting semua anak ya, semua generasi itu harus diajar solidaritas seperti Kristus. Kalau tidak, hidup kita nanti semua ini, saudara, tidak akan bisa menunjukkan, menyatakan kasih Kristus. Bagaimana kita bisa menolong orang percaya Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa menunjukkan solidaritas kepada mereka yang menderita? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua
yang sedang berjuang membangun sikap empati dan sikap tidak pamrih. Mari kita tularkan solidaritas dengan membangun solidaritas dalam diri kita maupun dalam diri sesama kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh.